Oke, para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. GSP Rono Rene. Icut. Ini gaya baru nih di Gus Olepati YouTube channel Rono Rene Icut. Jadi kedatangan saya sini silaturahim ya. Saya nggak perlu siapapun akan saya datangin. Kalau saya memang perlu atau butuh apa namanya ya, butuh penjelasan lah, atau memang seseorang itu yang perlu saya datangi dan saya wawancari tentang karakter atau sikap seseorang, atau dia itu mempunyai keahlian tertentu. Dan para GSP ini sahabat lama saya, Mbak Sisdian, tapi saya sudah paham sepak terjangnya beliau. Maka saya tertarik untuk hadir di sini di Semarang di komunitas Panji Panuntun Jiwo. Subhanallah, Panji itu apa artinya? Iya, itu Panuntun Jiwo. Oh gitu ya. Jiwo. Oh, Panji Panuntun Jiwo. Oh, Masya Allah, bagus banget namanya. Saya tertarik dengan beliau ini yang bisa sketsa ya, sosok-sosok astral ya, seorang perempuan, seorang wanita yang begitu gigih ya untuk mempertahankan perjuangan batinnya, perjuangan jiwanya dalam mensikapi dunia gaib ya. Beliau ini sketsanya sebenarnya prosesasi yang memang terus perlu dikembangkan. Tapi saya akui bahwa beliau ini karakternya kuat dalam sket itu. Ketika aku ngerasa ya, ketika beliau ini melukis sosok astral itu dijauhi bener dan tanpa rekayasa, karena sosoknya dilihat dan dirasakan seperti itu. Cuman karakternya tentang penggambaran atau sketsa ya seperti itu. Jadi jangan kok begini kok begitu, enggak. Itu memang karakter dia dan dia melihat apa adanya. Itu yang saya rasakan dan saya lihat dari ketika beliau menvisualisasikan di atas kertas. Mbak Dian, suaranya halus kok. Melagi kameramen kudu gemeter kabeh mesti kok dalem. Ngene iku wis asem kok. Ambiar kok. Gimana, boleh minta contoh-contoh gimana sih? Sekaligus minta penilaiannya. Iya, subhanallah. Banyak lagi dong, bukan hanya ini pastinya ya? Banyak, tapi tuh kemarin tuh terakhir event di Surabaya dengan salah satu komunitas, itu bukunya diambil, dibuat kenang-kenangan. Oh gitu, udah dijadikan buku gitu, bestseller? Nggak tahu apa, pokoknya saya ambil gitu karena saya suka gitu. Iya. Di Surabaya September tahun lalu. Ini contoh-contoh astral semua apa asli Astral. pacar situ dulunya terus? Astral semua. Astral semua. Ini boleh tahu di mana nih Mbak Dian? Itu tanggal berapa ya? Ada tanggalnya. 20 Agustus 2020. Barusan ini berarti. Itu saya ketika jalan-jalan ke mana juga saya lupa. Sebenarnya ini ketika melihat ini itu tuh udah penglihatan udah lama, cuma baru saya visualisasikan sekarang gitu. Ini waktu di pantai. Di Laut Kidul mungkin atau gimana? Iya, di Laut Kidul. Terus ini apa ini, sosok apa? Siluman. Siluman ya. Siluman. Nih harimau nih, para GSP, para pemirsa. Ini tante ya? Tante Kun. Tante Kun. Yang itu jadi parasit seseorang sampai susah jodoh juga. Sampai susah jodoh. Oh gitu. Bisa diceritakan aja yang paling misteri atau yang paling unik, bisa dikisahkan apa? Apa mungkin di sini? Apa ya? Yang menurut Mbak Dian yang itu? Ini sih, yang maksudnya yang paling ada sesuatu. Boleh diceritakan Mbak Dian? Ini jin muslim sedang melakukan perjalanan aban sekitar usianya sekitar 3.500 tahun. Iya. Saya juga sempat hampir sedikit lupa karena memang ketika sosok itu datang kita kan nggak bisa di skenario toh Gus, nggak bisa di skenario, jadi langsung dadakan. Intinya beliau melakukan perjalanan, belajar banyak hal, belajar bahasa manusia dan perkembangan manusia juga, belajar perubahan perubahan apa ya namanya, perubahan masa dari zaman dia sampai zaman sekarang. Waktu itu dia memberikan pesan mendalam banget yang sampai sekarang mungkin masih Sisdian simpan, yaitu tentang memperbaiki apa ya, dia bilang ininya jangan ada keterbalikan kodrat. Kalau zaman sekarang kan banyak orang-orang di luar sana, ya. Ini mohon maaf ya, banyak orang-orang di luar sana yang memutarbalikan kodrat, yang gaib jadi bisa tersentuh atau apapun itu bagi saya tuh seperti kayak menjatuhkan nama baik spiritualis. Paham. Paham ya. Ini sih yang paling berkesan itu, karena menggambar ini juga kalau menurut pesantren itu sul adab. Ya, misalnya nih
sandal ditaruh di kepala, kayak gitu-gitulah. Itu bahasa ekstrimnya seperti itu usul azam. Mungkin Mbak Dian di sini sama siapa aja? Sama teman-teman, kita punya banyak anggota. Kita tinggal bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng. Sekitar 30-an orang kalau. Oh, banyak juga ya? Iya, yang di base camp. Tapi kita punya banyak teman, banyak keluarga, banyak anggota juga di luar daerah. Dan juga ada sahabat saya, partner banyak kali nih, partner berantem, partner belajar semuanya, namanya Kang Soleh. Tuh, beliau itu siapa itu sebenarnya? Beliau aku itu dengar namanya aja udah kayaknya auranya misteri. Misteri dan sosok ini tegas, berwibawa gitu ya. Beliau itu aku belum kenal lah, cuman panggil namanya Kang Soleh aja udah ada getaran ya, seperti Sisdian ketika perasaan ke seorang. Kang Soleh itu apa, pembina Panji, pembina komunitas. Bisa sebagai kakak, sebagai bapak juga, sebagai guru juga. Iya. Ada beliau di sini. Bisa. Kok dipanggil Kang gue gitu? Nggak disamperin gitu? Iya, sudah samperin dulu lah. Takutnya Kang yang keluar ntar. Iya, samperin. Pak GSP, ketika Mbak Dian ke sana, ya udah. Kita kan udah dijamu tuh. Ini pisangnya gede-gede loh, toh. Gue lapar masih ke Jakarta mau warung mangan no. Kopi yono itu minum bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu. Seger. Nih. Subhanallah, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya? Alhamdulillah. Udah kenal namanya Kang Soleh. Sama-sama namanya hampir sama ya. Cuman nggak ada patinya situ. Soleh Demak kali ya. Soleh Fadil. Soleh Fadil. Fadilah Demak. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Pripun sehat? Alhamdulillah. Pangestune sehat. Oke. Udah lama ini mendirikan pesantren ya ini apa? Next ke depan. Oh, insyaallah, subhanallah. Next apa pesantren apa ya? Tetap Panji. Panji, tapi misi-misinya di situ apa untuk kurikulumnya kayak? Insyaallah yang pertama Hufat. Hufat, Masya Allah. Para GSP, Ronor ini ijab. Ketika beliau berbicara tentang Hufat, tergetar demi Allah, tergetar dada saya. Karena mengingatkan masa lalu, bukan pamer, bukan sok. Karena meskipun jelek-jelek gini pernah tahfidz Quran atau hufat. Kalau hufat itu menghafal, dan kalau hafidz sudah hafal. Dan sampai sekarang saya masih hufat karena belum hafal semuanya, karena bandel. Jadi dulu saya itu, mohon maaf nih Kang, jadi curhat. Saya pernah di pesantren hufat tahfidzul Quran di Surabaya. Pertama sekali saya masuk pesantren, bukan pertama kali ketika menghafal itu di pesantren tahfidzul Quran di Surabaya di Penilih, yaitu guru besarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan Basumi. Dicari pasti ketemu, almarhum sekarang. Terus saya terus belajar dan akhirnya sampai ke Kudus saya. Di Kudus di Mbah Hisam. Ini tau? Ya, ini Gus. Oh, luas ya? Ya. Tempat penggebelengan santri-santri. Ya, untuk dimasuk di Panji. Jadi pertama ada penataran kali atau apa bahasanya? Harus susah ini. Iya. Itu ada ini enggak murid mungkin para jin ikut? Boleh, ngomong adikku Soleh nih. Nah, nanti bukan maksudnya, ada nggak santri-santri para jin yang ikut pengen digembleng? Insyaallah. Karena kalau saya di rumah juga di pesantren saya juga pada ikut ngaji gitu loh, jin-jin muslim. Ketika kita membaca Al-Quran kan, di Al-Quran sendiri yang sudah dijelaskan kan, kita kan pernah hufat atau yang sudah kafir kan. Surat jin itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna ustama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Para jin sangat kagum ya ketika kita membaca Al-Quran. Diakui para jin. Lah manusia kok gak kagum ibu ya toh? Masya Allah, para jin aja pada kagum. Harusnya kita yang sebagai manusia, karena Al-Quran itu kan petunjuk buat manusia untuk mencari kebenaran. Maka akan salah ketika manusia-manusia tidak mau atau mengingkari daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Memanifestasikan ya dalam wujud yang mungkin asli atau mungkin itu rekayasa dia. Ini udah ngerasa, saya udah ngerasa beneran.
Tadi suasana hening, sekarang udah mulai apa ya? Kayak sesuatu yang ada bayangan, terus bermunculan cahaya, kadang gemerlap apa titik-titik. Ya. Di sini bukan ajang pamer, maaf, bukan ajang pamer. Di sini kita akan mengetahui sosok-sosok yang ada di sebelah, di samping sahabat Panji. Ini maaf untuk sekali lagi untuk para sahabat GSP dan sahabat Panji, kita di sini bukan untuk ajang atau ajang pamer ini. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, Gusoleh. Ya, aku ngerasa ada sesuatu yang merasuki mereka, terutama ini sosok ada harimau putih, ya, harimau putih dan juga sosok ular dan juga sosok tinggi besar yang di samping. Sebenarnya banyak, tapi yang dominan itu, ya, dominan itu. Kadang sosok-sosok itu bisa berubah. Nah, tadi keluar harimau, terus semenit 2 menit berubah jadi apa namanya monyet misalnya. Karena sosok-sosok jin itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik akan berubah dan berubah. Satu wajah bisa berubah dari 1000. Assalamualaikum. 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 Nuwun, permisi. Assalamualaikum. Dengan siapa? Satu aja fokus ke situ, Kang. Oke. Dengan siapa? Siapa? Assalamualaikum Abil Goib. Anda siapa namanya? Siapa? Ki Mende. Ki? Oh, Mende. Oh iya, sosok apa Anda? Harimau bukan? Harimau putih? Jadi para GSP yang saya prediksikan ternyata benar. Ini Ki Mende ya, kalau nggak salah tadi lupa. Itu sosok harimau putih. Anda dari mana, Ki Mende? Dari sedulur Panji di sini, penjaga di sini. Penjaga. Anda berumur berapa tahun? 200. 300 atau 200? 200 tahun. Masih muda 200 tahun. Kalau sosok jin ngaku 200 tahun masih muda. Ini masih, ya kalau ukuran manusia sekolahnya SMP. Temannya ada berapa di sini? Ada berapa? Banyak. Anda tahu itu Kang Soleh sang pembina padepokan sini? Anda pengikutnya? Anda pengikutnya bukan? Bukan. Cuman menjaga di sini. Oh. Anda tahu di situ ada pohon besar itu? Di belakang Anda itu? Ya. Itu penunggunya siapa itu? Kenalan nggak Anda? Anda kenal nggak? Ada siapa di sana? Ulo. Wong Jawa yang ngomongnya ulo, jin Jawa. Nah, jin Sunda apa ngomongnya tak? Orek. Kayak orek malah itu buat tempe. Orek. Anda punya istri nggak? Nggak punya. Jomblo berarti ya? Jomblo loh. Jin ada yang jomblo. Kasihan. Anda makannya apa, Ki? Mengkonsumsi apa? Makanannya apa? Darah. Enak gitu kalau darah. Tinggalnya Anda di mana? Oh, haus ya? Mau kopi nggak? Oh, ngambil ya. Ini para GSP di Mende ini mau minum darah katanya. Dia mau ngambil. Di mana tuh ngambilnya? Bukan tumbal kan yang diambil, bukan kan? Oh, lagi makan nih. Oh, ngambil toh. Enak. Udah kenyang? Ya udah. Oh, enak. Ya, matur suwun udah informasinya ya. Salam buat semuanya. Ya, salam bahagia dunia akhirat ya. Karena kita mendoakan tidak harus manusia mendoakan, tapi semua itu makhluk Tuhan di dunia. Ya, punya kewajiban kita untuk mendoakan selain
daripada manusia juga boleh. Terutama kalau kita sebagai seorang muslim. Oke, makasih nggih, Ki mandi ya. Nggih. Pun, nggih. Langsung balik mawon teng tempate nggih. Loh, gak mau? Hah? Oh iya. Apa? Haus? Kan udah kenyang tadi. Udah minum, udah. Kita kasih air aja. Air doa. Nggak mau. Anda beragama apa sih? Nggak tahu. Orang ngerti, sosok harimau tak takoki agamane. Mbak Sis, udah jadi. Ini dilihatin nama Ki Mandi. Oh belum. Jadi gambar sosoknya tuh Ya gimana? Gimana ya penggambarannya tuh kayak kadang berubah jadi kucing, kadang jadi orang, jadi kayak gitu loh. Antara mungkin ini nih manifestasinya nggak masuk ya. Artinya bisa blur kalau penglihatan Mbak Dian gitu. Tapi aku ngerasa dan aku ya bisa katakan melihat ya itu sosok harimau putih. Tapi mungkin ya itulah persepsi beda ketika orang melihat sosok astral dalam dunia gaib. Itu bisa berubah dan bisa ngeblur atau bisa mungkin tertutupi hijab ya, tidak tembus pandang dengan mata kita. Oke, sahabat GSP dan sahabat Panji, ini salah satu makhluk tidak mau keluar di tubuh Mas Roni ya. Ini sosok harimau yang yang kita tangkap, yang dimasukkan. Di omai. Oh, kono. Assalamualaikum. Hei. Sama siapa? Oh. Sini kono kae. Sini wit. Wes matur nuwun ya, sampean siki balik wae ya. Balik ya. Ya, balik. Jadi untuk seluruh Panji atau sahabat KSP dimanapun berada, ini makhluk harimau atau harimau putih yang sebenarnya memang benar yang dikatakan oleh kita kan punya tetangga sebelah kebun. Dulu Mbak Kaci memang cerita di sana dia mempunyai ibu untuk menjaga kebunnya. Siapa yang rusak dan sosoknya memang ada dua sebenarnya, dan sosok seorang tua yang ada di sana. Dia mau pulang memang nggak berani, mungkin dia tarik sama Mas Roni. Gitu. Wes balik oh. Ya wes balik sih. Wes balik nek kene wae, wong gak saya ikut. Ya. Wes balik. Ora gelem malah. Keluarin ya, Din. Ini para GSP, Sis Dian ini juga ahli spiritualis tuh, kan? Sahabat saya keren loh. Ngeluarin dengan satu jengkal doa langsung keluar, dibantu sama Kang Soleh. Kalau saya penggemar yang lihat aja. Oke, untuk pembelajaran semua sahabat Panji dan GSP. Jadi ini Gus Soleh Padi, maaf minta izin sebentar. Nggih. Jadi apabila ada yang lagi mediator, ini langsung jangan diminumin. Karena dalam keilmuan kedokteran juga habis ini kan dia kan baru masuk anti panas. Anti panas apabila dia langsung diminumin, dia akan kena lambungnya. Ini sudah banyak yang salah paham di situ. Jadi tunggu tidak 5 menit atau 10 menit. Tuh. Jadi setelah 10 menit, apabila seperti ini biasanya kan pada bingung nih. Pada bingung langsung diminumin. Nah, efeknya dia akan punya penyakit lambung dan mah. Nah, tunggu tidak 10 menit, dia agak habis ini biasanya dia untuk disuruh relaksasi. Biar energinya panas keluar dulu. Habis itu baru diminumin. Gitu. Kalau bagus lagi tak saranin habis kesurupan gitu, kan nggak boleh diminum. Nah, kasih aja kertas putih, kertas merah ya. Kertas merah yang ada tulisan 100.000. Dikasih, udah seneng kalau diminum, langsung pulang. Itu favorit saya. Apa? Tuh keren, udah nggak usah minum, langsung pulang.
dan jumlahnya kan 1, 5 kelar. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Sis, ini nyampe mana ini? Ini kita ada di Samping base camp, tapi base camp ya? agak lebih ke dalam. Kira-kira setengah kilo ya dari lokasi ya? Iya. Ih, banyak nyamuk amat. Banyak nyamuk, Terus Semarangan kan gitu, yo. Mbak Dian, Iya. di sini tempat apa ini? Kok merinding loh saya loh. Biasanya sesdian latihan di sini sama teman-teman. Kadang duduk di bawah pohon di sini pakai media cermin. Maksudnya latihan gimana? Latihan untuk memekakan mata batin. Terus gimana caranya kita bisa mengendalikan rasa takut itu. Terus yang intinya gimana kita bisa mengendalikan diri saat keadaan entah itu ketemu asal atau ketemu sihir atau berhadapan langsung dengan sihir itu. Di sini biasanya. Tuh. Dengan menggunakan media cermin. Cermin kan menjadi pintu antardimensional. Terus di depan gitu. Terus Mbak Dian ngaca kayak gitu. Tadi bawa kaca nggak? Enggak. Biasanya kalau ke mall bawa kaca. Bawa dompet, duit yang banyak, itu belanja-belanji. Ya sini tempat sepi bawa kaca. Yang nengok kuntilanak gini ya di belakang ya takut. Ini para GSP dan para Panji. Seorang wanita yang berani loh. Sendirian di sini menyepi, bawa kaca, terus pengen lihat demit. Itu yang lihat tayangan ini coba, berani nggak kira-kira? Kan banyak yang cowok-cowok itu. Tuh, ini beliau sangat luar biasa, pemberani. Apalagi pemberani tentang masalah percintaan. Aduh. Wah, ini malam-malam udah pada Gus, mau Gus, kayak gitu. Icut Gus, berdua pada ikut. Icut, ayo. Ya udah yuk, langsung aja. Gimana? Aku pengen lihat. Biasanya Mbak Dian di mana itu? Ada spot lagi lebih masuk lagi. Oh, di situ. Kita coba di sini. Oke, para GSP dan para Panji, ini Mbak Dian mau ngapain? Kita sketsa, tapi sambil ngundang sosok yang bener-bener disturbing atau mengganggu. Ya, mungkin di depan sana itu kan pernah ada cerita bahwa ada pembunuhan. Nanti kita coba panggil asalnya, kita saya pinjamkan raga separuh nyawanya. Menggambar. Separuh tok loh. Siap? Ya wis. Nih, langsung saja Mbak Dian mau ya apa yang diperbuat lah. Kita nonton aja, udah. Oke, tunggu. Jangan kemana-mana, terus ikutin GSP Rono Rene, Icut, dan sedulur Panji Semarang. Oke, para GSP, ketika Mbak Dian sudah mulai persiapan ya, saya coba untuk explore sedikit di sini. Biar Mbak Dian persiapan dulu. Aduh. Ada suara ya? Ada suara. Kayak kunti gitu. Wedi pora kowe ya? Ayo pora. Yo ayo kunti ora ayo. Dipupuri bukas-bukus. Banyak penghalang kok sini. Kayak ada jeritan loh situ. Jeritan. Tadi sini ketawa. Suara-suara ketawa gitu. Kik. Ini jeritan nih di saya sini nih. Coba ikutin sini, ikutin saya. Ternyata di belakangnya Mbak Dian. Lighting sedikit aja ke atas ini biar kelihatan tuh ekspresi Mbak Dian kayak apa. Tuh. Apa yang saya rasakan tadi benar-benar terjadi di sini. Saya ngerasa di belakang Mbak Dian itu ada jeritan. Ternyata jeritan itu hadir dari belakang Mbak Dian, dan ini aku ngerasa nempel ke badannya. Ini seperti sesak nafas, jeritan. Ketika sosok astral
Dari yang saya tangkap versi dual energinya, nah, masa lalunya dia ceritakan di dalam keadaan yang sekarang dialami oleh Mbak Dian. Coba saya deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kenapa menangis ya? Oh, tertusuk gitu apa gimana? Oh, dibunuh. Pakai apa? Pisau. Maaf, Anda siapa namanya? Siapa? Rini. Rini namanya. Anda dari mana? Dekat apa jauh? Anda punya keluarga? Anda berumur berapa tahun? 32. Terus bisa diceritakan, maaf, ada suara, gitu. Langsung di situ, ketika Mbak Dian menceritakan tentang dirinya yang masuk itu, bener, kenceng banget tuh kan, semua pada hadir, ya, hadir di sini. Mohon maaf, Anda berumur 32 tahun. Bisa diceritakan tragedinya waktu itu gimana? Apa? Diajak terus? Jangan nangis. Diajak terus? Diapain? Ditarik. Ditarik kemana? Di mana sih? Di sini apa sih? Oh, depan situ. Pada waktu itu malam, pagi, siang. Terus diapain? Oh, dipekep. Berapa orang? 1. Terus dicekik. Oh, ditusuk-tusuk gitu apa pisau gitu. Terus meninggal. Terus yang menemukan siapa? Nggak tahu. Jadi para GSP dan para panji, ini kalau saya lihat ini sosok jin korin, ya. Jin korin itu jin yang mengikuti seseorang ketika dia masih hidup, dan ketika meninggal jin korinnya masih hidup, dan ini menyerupai sosok yang meninggal yang dibunuh di situ, dan sosoknya ini namanya Rini. Bisa ini kan aku kalau ngelihat dan rasakan Mbak Dian ini bukan sepenuhnya dimasukin oleh sosok astral, tapi separuh jiwanya saja yang saya rasakan masuk, ya. Maka aku akan panggil Mbak Dian yang asli untuk memvisualisasikan di kertas dengan goresan-goresan sketsanya seperti apa sosoknya. Maaf Mbak Dian, mungkin seperti itu karena Mbak Dian sudah pinter dan bisa mengendalikan keadaan yang terjadi gitu loh. Jadi nggak harus kesurupan total bla 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 bla, enggak. Jadi beliau ini bisa narik dan bisa mengendalikan dan terus langsung bisa sketsa, memvisualiskan di atas kanvas. Masih menangis. Iya. Lebihnya seperti ini. Iya, iya. Cantik ya, Rini.
tanda tangan nggak? Nggak usah. Nggak usah. Bisa diceritakan, Mbak Dian. Gini, para GSP dan para Panji, ini sosok Rini, ya, seorang wanita yang mati terbunuh di lokasi daerah sini. Dan ini jin korinnya yang masih bisa interaksi dengan kita. Mbak Dian, bisa ceritakan lagi? Kalau saya kan cuma bisa menganalisa di dalam penglihatan saya. Kalau Mbak Dian kan langsung interaksi langsung. Bisa ceritakan sosoknya sebenarnya pakai baju apa? Kalau ini kan cuma wajahnya ya. Pakai baju biasa sebenarnya. Pakai baju biasa, lengan celana panjang, baju lengan pendek segini. Ya, terus rambutnya ya, itu yang saya rasakan vibrasinya tuh kayak ketakutan, kesedihan. Ini tangan saya masih bergerak. Iya, betul. Jadi kayak ketakutan, kesedihan, kayak dendam, amarah. Tapi amarah itu amarahnya sekedar nggak amarah mendem, nelongsor gitu loh, nelongsor, nggak bisa terrealisasikan. Takut mungkin karena mengingat waktu masih kejadian. Jadi gitu, yang saya dapat gambarannya tetap turun dari sepeda motor. Oh gitu. Dia bawa motor gitu. Itu tahun berapa kira-kira kejadiannya kalau menurut Mbak Dian? Baru sekitar tahun 2011-an atau 2022, antara 2020 sampai pokoknya 11-an. Iya. Jadi tuh setelah saya mati lama ketemunya. Pasti gemeteran, jadi kayak marah, sedih, takut. Itu Mbak Dian tadi tertangkap nggak ketika dia temukan siapa? Kalau saya tanyakan tadi Mbak Dian nggak tahu kan? Orang. Sekarang ingat nggak? Tadi nggak saya tanya siapa yang temukan, nggak tahu. Gitu. Sekarang ingat nggak? Kilas balik. Kilas balik coba. Orang tukang cari rumput. Tukang cari rumput. Yang nomor udah dalam keadaan itu udah hampir mengurai. Mbak Dian, saya temukan selain sosok ini, boleh saya ikut memvisualisasikan mana? Para GSP, aku ketika menggambar sosok ini belum selesai, Mbak Dian tiba-tiba jatuh dan tidak mual tadi ya. Saya tanya ada benturan sosok kunti yang tanpa kaki di pohon. Siapa Anda? Anda di sini. Namanya siapa? Ini yang mana? Oh, ini. Kamu kenapa? Kok tadi nangis, ketawa, senyum? Cantik. Ini belum kelar lukisannya. Kamu cantik. Namanya siapa nih? Siapa namanya? Arum. Ini emang cantik kok, asem kok. Rame-rame nih. Oh, cantik mana sama kamu? Oh, cantik kamu. Oh, iya belum kelar lukisannya. Iya, Arum.
Kenapa Arum kenapa di sini? Arum kenapa di sini? Rambutmu diapain rambutmu? Oh panjang ya. Habis mandi kali. Mandi enggak sih? Enggak mandi, malu. Enggak mandi. Tapi wangi enggak baunya? Aromanya? Wangi. Oh, apek gini kok. Biasanya ini apek ini enggak mandi kok. Mandi dulu dong. Terus kakimu kenapa kakimu? Kan nggak punya kaki. Bukan nangis lagi. Kakimu kenapa? Kenapa? Iya kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada itu? Oh dipatahin, dipotong gitu, diseksa. Oh dipotong. Siapa yang motong? Orang jahat. Emang kenapa? Oh cemburu karena cantik gitu. Kamu selingkuh kali? Selingkuh? Oh bukan. Terus kenapa? Potong orang jahat. Terusin dong gambarnya. Bisa nggak? Panjang rambutnya ya, cantik ya. Iya. Terusin dong, rambutnya sendiri. Oh iya. Iya. Panjang rambutmu ya. Di pohon situ ya. Arum kenal nggak sama orang namanya si sosok astral tadi, si Rini yang mati terbunuh di sini, dibunuh tusuk-tusuk di sono ya. Kenal? Anda tahu? Itu siapa? Nggak tahu. Mungkin suruhan orang kali gitu. Suruh gitu. Tahun berapa kejadiannya? Begini wong. Dulu. Berapa? Bisa ngitung nggak? 1, 2, 3. 3 tahun. Berapa? 30 tahun. Gimana ya? 30 tahun. Udah lama dong. 30 tahun berarti tahun 1990. Malah 2010, 2020. Di sini ada siapa aja sosoknya? Banyak ya. Ada yang gede gitu. Terus cerita apa lagi, Rum? Cerita apa lagi? Terus kenapa Anda menangis, terus sedih, gembira, senyum itu apa? Maksudnya apa? Oh cantik kan? Oh sakit, menangis. Terus kalau senyum, senang, tertawa. Lihat ini nih cantik itu. Sekarang mau kemana ini? Mau lihat apaan? Oh lihat ini. Oh, alah. Kalau tadi Gus nggak ke sini berarti kamu nggak hadir dong? Nggak hadir di sini ya. Ntar pulangmu di mana pulang? Jauh nggak? Ada yang mau ikut nggak? Agus ikut ya. Kameramen saya cepet polok. No.
Dian metu, kowe kuntilanak asli ya, Mbak. Udah biasa Gus Bang ketemu. Oh, biasa. Rezeki om kuntilanak. Rezeki gundul. Ikut ketawa. Ya udah pulang ya. Apa ikut Gus? Pulang. Gus. Enggak mau. Mau enggak? Gus suruh ikut di mobil aja di sama Italia di belakang. Kalau Icut mau enggak Icut? Oh, Icut kameramen asem kok. Asem kok. Tanggung jawab loh. Ngintil. Ngintil asem. Ntar nemenin belakang ya. Terberat di Ya belakang. udah ikut kameramen wes. Ikut ya. Ya wes. Senengen nak. Ya wes ya. Sekarang ntar ikut. Beneran mau pulang apa ikut? Pulang. Tanda belas itu. Pulang ya. Dianterin Gus ya. Sekarang apa bulan depan? Sekarang. Ya udah. Baik-baik aja ya. Jangan gangguin orang-orang di sini. Kalau kamu kan nggak punya kaki tuh, terus gimana jalannya? Oh terbang. Superman. Lucu Arum. Ya udah Arum anterin yuk, pulang yuk. Ya udah ya sekarang ya. Ayo. Yuk. Berdiri nggak apa di langsung terbang? Oh, langsung terbang. Oh, ya wis. Ya udah ya. Bahagia semuanya. Para GSP dan para Panji ini Mbak Dian sebenarnya udah bisa sendiri untuk mengendalikan, cuman Gus cuman bantu aja supaya lebih cepat dan lebih tenang, tidak ada kendala. Mbak Dian. Udah. Aduh, lagi lukis enak-enaknya, lagi seru-serunya. Dia ada benturan. Ini mau tak selesaiin nih, dikit lagi. Ntar ceritain ya. Ini tak terusin lagi nih. Kita biar enak. Kita break dulu. Kamu tanda tangan. Oh gitu. Kita izin pakai copet. Wah, pusing.